merekam. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk adik-adik peserta dari Komplit, kemudian peserta umum, dan ada perwakilan dari Paskibraka Nasional dan sekaligus adik-adik SMA TN yang malam hari ini akan menyaksikan webinar kelas inspiratif bersama Adi Makayasa Akpol 2023. Dan yang terhormat sekaligus yang paling berbahagia untuk narasumber kami ada Ibda Irfan Qurani Aziz, Sarjana Terapan Kepolisian yang merupakan lulusan terbaik Akpol 2023. Selamat datang untuk Kak Irfan. Dan selanjutnya izinkan saya memperkenalkan diri karena tak kenal maka tak sayang. Saya Pradika Kurniawan dan host malam hari ini sekaligus menemani bincang inspiratif kita sampai nanti 2 jam ke depan. Oke, sebelum kita beralih ke materi, ini akan saya sampaikan atau bacakan profil singkat dari narasumber kita. Oke, nama lengkap Ibda Irfan Qurani Aziz, Sarjana Terapan Kepolisian. Tempat tanggal lahir Jakarta 14 Juni 2001. Jabatan saat ini Pama Polda Metro Jaya. Kemudian riwayat pendidikan yang pertama alumni SMPN 2 Depok, alumni SMA Taruna Nusantara, dan yang terakhir adalah alumni Akademi Kepolisian 2023. Kemudian prestasi yang pernah Kak Irfan ini raih, yang pertama, juara Olimpiade Matematika tingkat internasional saat SMP dan SMA, kemudian juara basket tingkat provinsi saat SMP dan SMA, dan yang ketiga adalah juara lomba karya tulis, video kreatif, musikalisasi puisi, dan bahasa Inggris tingkat nasional pada saat di Akpol. Adapun untuk fakta unik dari Kak Irfan ini, yang pertama adalah pemelemen, kemudian asli Kendari, hobi bermain alat musik, hobi banyak olahraga, dan kemudian yang terakhir adalah senang mempelajari banyak hal. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, silakan kepada Kak Irfan untuk memberikan sapaan kepada adik-adiknya dan peserta Komplit pada malam hari. Silakan Kak Irfan. Halo semuanya, peserta-peserta webinar yang udah ikut. Oke, coba ini Kak Irfan bisa ditampilkan mungkin wajahnya dan disapa adik-adiknya coba. Oh iya, oke Kak. Halo semuanya. Ada yang mau disampaikan lagi Mas Irfan sebelum kita ke materi? Udah cukup Kak, langsung ke materi aja Kak. Oke, baik. Ya, untuk materi saya persilakan kepada Kak Irfan secara PPT. Izin Kak, langsung mulai aja ya Kak. Oke, baik, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Kak Pradika dari Komplit, udah ngundang kami, terima kasih banyak Kak. Lalu yang saya cintai dan saya banggakan, adik-adik sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan webinar ini, terima kasih untuk partisipasinya. Jadi pada malam hari ini, saya Ibda Irfan Qurani Aziz akan berbagi sedikit pengalaman yang sudah saya jalankan, terutama selama melaksanakan pendidikan di Akpol, dan motivasi atau semangat untuk adik-adik sekalian supaya misalkan yang mau catar jadi makin semangat dan bisa keterima di yang diharapkan. Langsung masuk ke pengenalan. Tadi udah disampaikan juga oleh Kak Pradika. Nama saya Ibda Irfan Qurani Aziz. Saya lahir di Jakarta 14 Juni 2001. Saya sekarang berpangkat Inspektur Polisi tingkat 2, sekarang penempatan di Polda Metro Jaya.
Lalu untuk riwayat pendidikan, saya SD di SDIF Al-Fikri Depok, lalu SMP di SMP Negeri 2 Depok, lalu SMA saya di SMA Taruna Nusantara. Alhamdulillah ini juga banyak ya Kak, anak-anak Taruna Nusantara yang ikut. Lalu saya menjalani pendidikan akademi kepolisian selama 4 tahun, masuk 2019, lulus tahun 2023. Lalu untuk prestasi, alhamdulillah selama SMP, SMA saya mengikuti berbagai lomba matematika, berbagai lomba basket, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Lalu selama di Akpol juga ada beberapa prestasi yang saya dapatkan, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Lalu untuk fakta unik, yang pertama saya family man, saya anak kedua dari 4 bersaudara, orang tua saya purnawirawan Polri dan ibu saya ibu rumah tangga. Lalu saya berasal dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Tapi saya dari kecil udah tinggal di Depok, di Jakarta, dan dari SMA kebetulan udah merantau. Jadi 3 tahun di SMA TN, tidak di rumah, lalu 4 tahun di Akademi Kepolisian, lalu baru sekarang ini setelah lulus Akpol, alhamdulillah bisa kembali ke Jakarta lagi. Moto hidup saya yang saya pegang teguh sampai sekarang adalah berbuat baik dan memberikan yang terbaik. Tentu saja untuk berbuat baik itu menurut saya adalah suatu hal yang harus kita lakukan. Apalagi kita sebagai manusia, kita makhluk sosial, tentunya kita perlu dong untuk berbuat baik. Kita berbuat baik aja masih dinilai salah, apalagi kalau kita berbuat salah. Lalu memberikan yang terbaik, saya selalu pegang teguh itu. Jadi dari apapun yang saya lakukan, apapun yang kegiatan yang saya jalani, saya pasti akan memberikan usaha saya yang terbaik, karena jika kita sudah memberikan yang terbaik, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita juga. Lalu terkait Adi Makayasa, jadi di Mohon sini izin Kak Irfan, Kak? Kak Irfan coba agak munduran sedikit, jadi biar Oke. tulisannya terlihat. Nah, agak Oke. munduran sedikit lagi, tertutup. Oke, Kak. Oke, siap. Ya, silakan Kak Irfan. Oke. Jadi langsung aja kita ke profil Adi Makayasa. Jadi Adi Makayasa itu apa? Adi Makayasa itu penghargaan yang diberikan kepada lulusan terbaik, baik di Akademi TNI maupun di Akademi Kepolisian. Nah, jadi setiap akademi, Akademi Angkatan Darat, Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara, dan Akademi Kepolisian, setiap tahunnya itu pasti ada Adi Makayasa atau lulusan terbaiknya. Nah, lulusan terbaiknya ini dinilai dari apa? Jadi di Akademi Kepolisian itu ada penilaian sebanyak 5 gatra penilaian. Yang pertama ada karakter, yang kedua ada pengetahuan, yang ketiga ada keterampilan, yang keempat ada jasmani, dan yang terakhir ada kesehatan. Nah, lulusan terbaik itu dinilai saat kelima gatra karakter ini dengan bobotnya masing-masing itu dijumlahkan, lalu dari tingkat 1 sampai dengan tingkat 4 ditotalkan semuanya, dengan nilai yang paling tinggi itulah yang menjadi Adi Makayasa. Nah, alhamdulillah pada angkatan 2023, angkatan 54 Batalion Promoter, saya alhamdulillah terpilih sebagai Adi Makayasa. Nah, untuk Adi Makayasa ini, setelah saya terpilih, tentunya saya berniat untuk selalu memberikan yang terbaik, lalu saya akan memberikan contoh yang baik bagi rekan-rekan ataupun masyarakat sekalian, karena tugas polisi adalah membaur dengan masyarakat, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Nah, sekarang adik-adik sekalian, saya akan menjelaskan gimana sih perjalanan saya mencapai Adi Makayasa ini. Nah, seperti yang udah saya sampaikan sebelumnya, saya TK, SD, SMP di Jawa Barat. Jadi dari TK, karena saya tinggal di Depok, saya disekolahkan oleh orang tua saya di Depok, TK Al-Fikri, SD Al-Fikri, dan SMP Negeri 2 Depok. Nah, saya pribadi, mulai dari kecil, dari TK, itu ada 2 pelajaran yang paling saya suka. Yang pertama pelajaran matematika, yang kedua itu pelajaran olahraga. Nah, karena dari kecil saya suka belajar matematika, nah dari situ juga alhamdulillah dari orang tua saya banyak mendukung saya, banyak mensupport saya, banyak memberikan saya waktu belajar atau banyak memberikan pembelajaran, sehingga pada saat SD dan SMP alhamdulillah saya udah mulai ikut olimpiade dan bisa mendapatkan juara di berbagai kompetisi. Nah, matematika ini menurut saya sangat bermanfaat buat diri saya karena itu membentuk pola pikir saya. Pola pikir saya menjadi sistematis, menjadi lebih logis. Sedangkan pada pelajaran olahraga yang tentunya disenangi banyak rekan-rekan sekalian, apalagi rekan-rekan yang mau catar. Nah, olahraga itu membentuk fisik dan mental yang kuat.
serta kita menjadi pribadi yang lebih sportif dan lebih tangguh. Nah, waktu SMP ini saya alhamdulillah di matematika saya udah ke beberapa negara, salah satunya ada di Singapura, waktu itu tahun 2015, di Cina, di India, di Malaysia, dan juga di Korea. Nah, kalau untuk basket, saya waktu itu pernah juara tingkat provinsi waktu SMP di Jawa Barat. Nah, setelah saya lulus SMP, akhirnya saya diberikan beberapa pilihan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan SMA. Tapi pada saat itu, akhirnya saya menentukan untuk melanjutkan SMA di Taruna Nusantara. Tentunya merupakan pengalaman yang baru dari saya, karena sebelumnya selalu di rumah, tapi di Taruna Nusantara harus sekolah 3 tahun berasrama. Nah, kehidupan berasrama inilah saya banyak belajar. Yang pertama, belajar untuk menumbuhkan dan mengasah jiwa kemandirian dari saya sendiri. Jadi di Taruna Nusantara, pastinya adik-adik Taruna Nusantara di sini juga tahu, jadi kita hidup berasrama, kemana-mana itu pergerakannya harus bareng-bareng, mulai dari ada olahraga pagi, bangun pagi, lalu makan juga harus bareng-bareng, ada ruang makannya sendiri, lalu setelah itu kelas, lalu malam nanti ada belajar malam lagi, nanti ada apel malam lagi. Jadi di situ fisik dan mental kita malah makin terasa. Alhamdulillah saya masuk Taruna Nusantara, banyak pembelajaran kehidupan seperti itu yang saya pelajari. Lalu di SMA Taruna Nusantara juga, saya alhamdulillah masih ikut beberapa olimpiade, karena ada banyak dukungan juga dari pihak sekolah. Karena sekolah di SMA Taruna Nusantara itu, wah tentunya banyak banget ya dukungan yang bisa diberikan dari guru-guru ataupun dari lembaga Taruna Nusantaranya, dan juga adanya ikatan alumni yang kuat. Saya juga selama di SMA Taruna Nusantara banyak bersosialisasi dengan rekan-rekan saya, lalu masih bisa ya ikut kegiatan-kegiatan seperti basket, menambah kegiatan-kegiatan pengalaman berorganisasi seperti menyelenggarakan TNK, Pandatara, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, tentunya ini mungkin banyak adik-adik sekalian yang punya pertanyaan, kenapa sih Kak, kok Kakak Olimpiade Matematika tapi malah daftar Akpol? Kenapa sih Kak? Kenapa nggak nyari kuliah di luar negeri aja? Kenapa nggak coba masuk ke kuliah? Nah, itu kan banyak pertanyaan tuh. Nah, adik-adik sekalian, menurut saya itu stigma yang salah. Jadi ketika adik-adik sekalian menyukai pelajaran-pelajaran eksak seperti matematika, seperti biologi, itu manfaatnya banyak. Dan saya memilih untuk menjadi polisi karena polisi itu bukan hanya sekedar profesi, seperti apa yang disampaikan Bapak Jokowi. Polisi itu bukan hanya sekedar profesi, tapi sebuah jalan untuk mengabdi. Dan ditambah, setelah saya mempelajari Olimpiade Matematika, banyak manfaatnya untuk diri saya. Dan itu bukan hanya manfaat terkait saya hanya pandai dalam hitung-hitungan atau hanya bisa statistik, kalkulus, dan sebagainya, tidak. Tapi manfaat dari saya Olimpiade, alhamdulillah, saya mendapatkan banyak tambahan pengetahuan, lalu saya sudah merasakan bagaimana dunia yang kompetitif. Jadi dari berjenjang, kalau kita mau lomba tingkat nasional, kita harus mulai banyak berlatih kesabaran, dan bekal-bekal yang saya dapatkan waktu saya belajar Olimpiade Matematika, alhamdulillah banyak sekali manfaatnya ketika saya mendaftar menjadi polisi dan ketika saya melaksanakan pendidikan di Akademi Kepolisian. Nah, lalu masuk kembali kita ke persiapan catar. Nah, untuk persiapan catar sendiri dari SMA Taruna Nusantara itu banyak menyediakan program-program latihan, mulai dari latihan fisik disediakan oleh pihak sekolah, tetapi untuk belajar juga banyak disediakan pihak sekolah. Tapi dari saya sendiri untuk persiapan, saya selalu meluangkan waktu setiap harinya untuk belajar dan berlatih secara mandiri. Nah, ini menurut saya yang bakal menjadi penting. Jadi adik-adik sekalian mungkin masih berpikir, apabila saya mau masuk polisi, apabila saya mau masuk akademi, saya harus mencari tempat les terbagus, saya harus mencari tempat les terbaik, saya harus mencari pendidikan-pendidikan yang paling baik. Tapi pada intinya, adik-adik sekalian, itu kembali ke diri kita masing-masing. Apabila adik-adik mengikuti banyak les, apabila adik-adik mengikuti banyak pendidikan, tetapi dari diri adik-adik masih ada rasa malas untuk belajar, masih ada keinginan untuk tidak serius menjalaninya, itu pasti hasilnya akan mengikuti. Jadi saya dulu selalu menyempatkan waktu, pokoknya setiap hari saya harus belajar, saya harus mengerjakan soal,
soal-soal persiapan catur, entah itu psikotes, entah itu akademik, setiap hari secara konsisten. Cukup setengah jam saja, yang penting setiap hari kita belajar, setiap hari kita melatih dan mengasah otak kita. Nah, lalu saya juga nggak lupa, setiap kali ada IBL atau ada libur pendek, sekitar 3 hari atau 4 hari, itu saya pasti menyempatkan diri untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan. Terutama dilaksanakan di RS Polri daerah saya. Saya di Jakarta, jadi saya di Kramat Jati. Jadi dari tes kesehatan itu nanti kita akan tahu kondisi badan kita sendiri. Misalkan badan kita ternyata rekomendasi dari dokter perlu operasi varises atau perlu operasi-operasi lainnya, itu harus dilaksanakan sebelum dilaksanakan tes kesehatan, sehingga persiapan kita lebih matang dan dari jauh-jauh hari sudah kita cicil. Nah, alhamdulillah setelah saya dalam proses pelaksanaan tes catur ini, alhamdulillah saya pendaftaran Polda Metro Jaya. Di Polda Metro Jaya saya mendapatkan ranking 1. Lalu pada saat berangkat ke Pantuir Pusat, alhamdulillah saya menjadi ranking 1 lagi. Nah, setelah masuk, perjalanan saya di Akpol, alhamdulillah lancar. Mulai dari Mencandra bersama dengan Akademi TNI di Magelang, selama 3 bulan. Setelah itu dilanjutkan pendidikan mulai dari tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Menurut saya perjalanan di Akpol ini membutuhkan 2 hal yang paling penting. Yang pertama adalah komitmen dan juga konsistensi. Karena kegiatannya itu kita jalani setiap hari, dan selama di Akademi Kepolisian, setiap saat dan setiap hari itu akan selalu dinilai. Jadi dari 5 aspek tersebut yang saya sebutkan sebelumnya, itu selalu ada penilaiannya. Termasuk aspek karakter, itu kegiatan kita sehari-hari akan selalu dinilai. Jadi kita harus berkomitmen dengan diri kita sendiri untuk melakukan yang terbaik dari hari ke hari selama menjalani pendidikan di Akademi Kepolisian. Lalu yang kedua, terkait konsistensi. Jadi kita harus, jika saya ingin mendapatkan ranking 1, maka saya harus berusaha lebih dari yang lain. Seperti kata pepatah, no pain, no gain. Jadi kalau kita mau mendapatkan sesuatu, kita harus merasakan lelah dan letih serta sakitnya dari usaha tersebut. Nah, selama saya melaksanakan pendidikan di Akpol, tentunya saya hanya manusia biasa, saya bukan manusia yang sempurna. Pasti akan ada tantangan dan hambatan dong yang kita hadapin. Menurut saya tantangannya ini adalah bagaimana kita menjaga komitmen kita. Seperti yang saya sebutkan, jika komitmen kita untuk menjadi taruna itu kuat ketika kita melaksanakan pendidikan di Akademi Kepolisian, saya selalu mengingat-ingat bagaimana motivasi saya dan semangat saya ketika saya masih menjadi calon taruna. Wah, gimana kita melihat menjadi taruna itu gagah, menjadi taruna itu hebat, menjadi taruna adalah sebuah kebanggaan. Itulah yang menjaga saya dalam melaksanakan pendidikan di Akademi Kepolisian. Jadi itu menjaga saya untuk tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun dan menambah kesadaran dari diri saya, karena kesadaran itu harus mulai dari dalam diri kita masing-masing. Termasuk adik-adik semua. Kalau adik-adik semua emang niat untuk mau masuk ke akademi, niat masuk ke Akademi Kepolisian, adik-adik harus komitmen dengan diri adik-adik sendiri. Karena keinginan dan komitmen itu harus datang dari hati adik-adik sekalian. Jadi kalau adik-adik emang komitmen mau masuk ini, ya adik-adik akan persiapan dengan lebih baik, akan belajar dengan lebih tekun, akan persiapan fisik dengan lebih kuat, dengan lebih hebat, sehingga pada saat pelaksanaan tes itu pasti lancar. Nah, lalu yang kedua, menurut saya adalah disiplin dan konsisten. Jadi disiplin untuk menjaga diri saya dari melaksanakan pelanggaran itu menjadi faktor yang penting. Tapi faktor yang pentingnya itu adalah dimulai dari manajemen diri, termasuk bagaimana kita mengatur waktu dengan kegiatan yang padat, lalu kita tahu kapan saat belajar, kapan saat refreshing, kapan kita harus lari, kapan kita harus membina fisik. Tapi jangan lupa ketika kita belajar, ketika kita berlatih fisik, itu kita juga tetap butuh refreshing. Kalau saya banyak hobi, saya hobi olahraga, mungkin kalau yang ada bolanya, alhamdulillah saya bisa ikut main semua, basket, bola, futsal, voli, bulu tangkis kita bisa main. Lalu saya juga suka musik, di Akpol juga sering ngeband. Jadi selama di Akpol walaupun kegiatannya padat, itu dari pihak Akpolnya juga tetap memikirkan kita sehingga kita disediakan fasilitas-fasilitas seperti olahraga umum, kita bisa main
olahraga-olahraga tadi, ataupun bahkan bermusik juga kita bisa disalurkan hobi-hobi kita di Akademi Kepolisian. Nah, selanjutnya di sesi ini kita akan membahas tentang faktor yang berkontribusi pada kesuksesan. Ini mungkin secara general atau secara umum. Yang pertama menurut saya faktor yang paling penting adalah kita bersyukur. Itu menurut saya faktor yang paling penting. Bersyukur terutama pada saat kita menjadi polisi adalah bahwa saya sebelumnya bisa diterima dan menjadi taruna dari saat awal mendaftar. Jadi saya tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan untuk mengejar cita-cita saya menjadi anggota Polri. Termasuk adik-adik sekalian. Kita bisa bersyukur dari hal-hal yang paling kecil, kita masih bisa hidup, adik-adik sekalian masih bisa ikut webinar ini, masih bisa masuk Zoom ini, masih bisa persiapan untuk catar, bersyukur dari hal-hal yang paling kecil. Sehingga jika kita bersyukur dari hal-hal yang paling kecil, kita akan bisa menerima hasil apapun yang diberikan kepada kita, karena itu akan sesuai dengan usaha kita. Lalu yang kedua, menurut saya, adalah memiliki keyakinan yang kuat pada diri kita sendiri. Tentunya kita harus yakin pada diri kita sendiri, karena kita menjalani kehidupan ini ya di atas kaki kita sendiri. Mungkin seperti yang adik-adik ketahui, orang tua saya sudah purnawirawan dan juga seorang mantan Kapolri, tapi alhamdulillah selama di Akademi Kepolisian, saya selalu berdiri di kaki saya sendiri, tidak pernah ada intervensi dari orang tua sama sekali. Sehingga adik-adik dari latar belakang apapun, adik-adik dari suku manapun, dari ras manapun, dari latar belakang apapun, kondisi apapun, di Akademi Kepolisian kita diperlakukan sama semua. Sehingga yang adik-adik sekalian punyai waktu di Akademi Kepolisian, yang saya punyai hanya diri saya sendiri. Sehingga saya harus yakin pada diri saya sendiri. Kalau kita tidak yakin dengan diri kita sendiri, siapa lagi yang akan yakin dengan diri kita? Nah, lalu yang selanjutnya, tentunya kita harus mempunyai mental yang tangguh. Nah, mental yang tangguh ini, di mana itu kita jangan mudah menyerah. Jadi misalkan adik-adik sekalian yang lagi persiapan catar, misalnya lagi latihan lari, dilatih oleh pelatih larinya, baru lari sedikit, adik-adik udah capek, udah mau nyerah, udah mau kayak gitu. Nah, itu jangan. Nah, ketika ada hal-hal yang di luar dari zona nyaman adik-adik sekalian, tetapi itu untuk kebaikan kita, nah itu kita harus ada mental yang tangguh untuk tetap mempertahankan hal tersebut. Jika kita gagal, kita nggak boleh hancur, tapi kita harus bangkit dengan belajar memperbaikinya. Lalu, kita juga harus punya komitmen untuk sukses, yang keempat. Nah, komitmen untuk sukses, kita harus selalu berusaha yang terbaik, kita memberikan yang terbaik dalam setiap kegiatan yang kita lalui. Lalu, yang kelima adalah selalu semangat belajar. Jadi menurut saya adalah setiap saat, dimanapun kita bisa belajar. Dari apapun, dari kapanpun, dari siapapun. Dari diri kita sendiri, dari pengalaman orang lain. Jadi adik-adik sekalian, apapun keterampilan ataupun pengetahuan yang bisa diasah, itu dapat kita latih secara terus-menerus. Misalkan waktu SMA, kita berlatih berorganisasi, saya juga hobi membaca buku, dan di mana kalau kita membaca buku, pastinya banyak pengetahuan-pengetahuan yang kita dapatkan. Seperti sekarang, saya juga salut sama adik-adik sekalian, masih ada semangat untuk belajar, terutama untuk memasuki tahap catar, Akademi Kepolisian, ataupun akademi lain, masih mengikuti webinar-webinar atau seminar yang ada seperti ini. Nah, jadi kalau adik-adik, intinya kalau adik-adik mau sesuatu, kita harus selalu mengasah diri kita dan semangat untuk belajar. Yang terakhir, kalau dari tadi kita ngomongin diri sendiri, menurut saya salah satu faktor lain yang berkontribusi pada kesuksesan adalah yaitu memiliki orang-orang yang mendukung, support system yang baik. Tentunya kita manusia, kita makhluk sosial, kita pasti membutuhkan orang lain. Nah, support system ini penting, mulai dari orang tua, teman, keluarga, guru, karena ketika kita dikelilingi dengan orang-orang yang positif, tentunya diri kita akan juga menjadi positif. Terutama saat kita membutuhkan dukungan, saat kita membutuhkan dorongan, saat kita sedang mencapai tujuan kita. Nah, adik-adik, jadi menurut saya salah satu faktor yang paling penting di kesuksesan saya adalah orang tua saya, karena dari kecil, dari SD, dari TK, SMP, SMA, orang tua saya selalu menjadi
teman cerita untuk saya, selalu mensupport saya dari apapun yang saya suka, mulai dari mendukung dari olimpiade, matematika, ataupun setelah masuk SMP, SMA, basket, olahraga, musik, semuanya selalu memberikan saya sudut pandang, saran, maupun berbagi pengalaman. Sehingga saya memiliki pegangan untuk saya menemukan pola saya sendiri dalam perjalanan hidup saya selama ini. Mungkin itu aja adik-adik yang dapat saya sampaikan pada webinar kali ini. Jika ada kesalahan kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam Saya kembalikan warahmatullahi lagi ke wabarakatuh. Pak Pradika. Oke, baik. Terima kasih banyak nih Kak Irfan, luar biasa. Padahal lama tapi singkat, padat, berbobot sekali penjelasan dari Kak Irfan ini. Oke, terima kasih. Kita beralih ke sesi dialog interaktif. Jadi saya persilakan buat adik-adik untuk bertanya. Ya, silakan langsung raise hand. Ya, berikan pertanyaan berbobot kalian untuk narasumber pada malam hari ini ya. Harus berbobot pertanyaannya supaya kalau bisa Kak Irfan sulit untuk menjawabnya. Oke ya. Oke, pertanyaan pertama ini datang dari Joseph, calon apa nih? Legislator. Waduh, ini namanya udah kelihatan banget nih. Joseph, calon legislator nih, Bang. Oke, silakan. Ini pertanyaan kepada Kak Irfan. Oke, silakan, Joseph. Guten Abend, David Smith Porcelain. Hello, ich heiße Joseph Parlambitupulu, ich komme aus Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Ich gehe zur School in der Matauli Pandan. Danke, izin Bang, selamat malam, izin memperkenalkan diri, nama saya Joseph Parlambitupulu, saya dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Saya bersekolah SMA Negeri 1 Matauli Pandan. Izin bertanya nih Bang, nah Abang tadi mengenai perjalanan karir. Pasti di setiap perjalanan karir mungkin banyak tantangan nih Bang. Seperti misalkan saya nih ikut-ikut lomba nih Bang, misalnya ikut lomba FLS 2N, penelitian, atau bahkan film-film pendek gitu Bang. Nah, dalam perjalanan yang luar biasa ini mungkin Abang telah membuktikan Abang sebagai lulusan terbaik kepolisian yang memiliki prestasi yang mengesan. Namun, bagaimana Abang merespon kritik atau skeptisme yang mungkin timbul dari beberapa pihak yang meragukan atau mempertanyakan pencapaian Abang? Nah, selain itu, bagaimana Abang menjaga fokus dan mempertahankan motivasi tinggi dalam menghadapi ketidakpercayaan atau pendapat negatif dari orang lain terhadap kemampuan dan integritas yang Abang miliki sebagai seorang pemimpin masa depan di kepolisian. Nah, apakah ada momen tertentu dalam perjalanan Abang di Akademi Kepolisian atau di lapangan-lapangan yang benar-benar menguji ketahanan mental atau emosional Abang, dan bagaimana Abang mengatasinya dengan bijaksana? Terima kasih, Bang. Waduh, ini berasa seperti sidang nih, Mas. Jadinya pertanyaan. Iya, keren banget nih Kak pertanyaannya Kak. Aduh. Oke, bisa langsung dijawab oleh Kak Irfan. Mau mulai dari mana? Saya persilahkan. Oke Kak, langsung jawab ya. Sebelumnya makasih ya Joseph untuk pertanyaannya. Jadi saya jawab satu-satu. Yang pertama itu bagaimana respon saya terhadap jika adanya keraguan pada diri saya dengan pencapaian-pencapaian yang saya dapat. Kurang lebih begitu ya, betul ya Joseph? Baik, iya Bang. Nah, jadi kalau dari diri saya sendiri, saya selalu memegang prinsip jika ada 10 orang di ruangan dan ada 7 orang yang suka dengan kita serta 3 orang yang tidak suka dengan kita, itu masih normal. Itu masih hal yang normal. Tapi ketika di ruangan yang sama, 10 orang itu, hanya 1 orang yang suka dengan kita dan 9 orang tidak suka dengan kita, itu baru kita ada salah. Tentunya kita sebagai seorang manusia, kita sebagai pribadi, pasti akan ada yang tidak suka dengan kita, dan pasti akan ada respon-respon yang kurang positif terhadap apa yang sudah kita capai. Itu adalah hal yang normal menurut saya. Tetapi daripada kita memikirkan
respon-respon yang tidak positif, ataupun respon-respon yang negatif, respon-respon yang kurang baik, ataupun keraguan-keraguan dari publik, dari masyarakat setempat. Yang penting kita berbuat baik, kita sesuai aturan, kita tetap sesuai dengan koridor yang ada, itu kita cukup menjadi diri kita sendiri. Asalkan kita benar, kita sesuai aturan, tidak ada yang salah dengan hal itu. Yang penting kita tetap yakin dengan diri kita sendiri. Kita tidak bisa menutup mulut seluruh orang yang ada di dunia, tapi kita bisa menutup kedua telinga kita dengan kedua tangan kita, sehingga kita tidak mendengarkan kritik tersebut. Tentunya kritik yang konstruktif dapat kita dengarkan, kritik-kritik yang baik kita dengarkan, tetapi ketika ada kritik-kritik yang sangat negatif, kita tetap kuat, tetap semangat, dan tetap berbuat baik sesuai dengan jalur ataupun koridor yang ada. Itu mungkin jawaban untuk respon yang pertama. Lalu yang kedua, pertanyaan Joseph juga tadi, bagaimana ketika usaha kita mungkin tidak sesuai dengan hasil yang kita dapat, tidak sesuai dengan usaha kita, ataupun apakah ada momen-momen tertentu ketika kita benar-benar merasakan down. Tentunya ada, Joseph. Setiap perjalanan di hidup kita, itu apa yang dilihat oleh publik, apa yang dilihat oleh masyarakat, itu adalah hasil yang kita capai. Tetapi usaha yang kita lakukan, itu yang bisa mengetahui usaha kita, hanyalah diri kita sendiri dan orang-orang terdekat kita. Jadi tentunya, pasti saya juga pernah merasakan kegagalan. Saya juga, contohnya waktu pengalaman, saya SD, SMP, saya juga pernah kalah kok ikut lomba. Saya pernah ikut lomba, nggak dapet juara, nggak lolos ke tingkat nasional. Tapi apakah ketika saya gagal, ataupun apakah ketika saya tidak mendapatkan hasil yang saya capai, saya menyerah? Pada intinya itu kembali ke diri kita sendiri. Intinya ketika kita gagal, kita jangan menyerah. Kita sudah punya tujuan, kita berusaha yang terbaik, tidak lupa dengan berdoa, bersyukur. Insya Allah jika kita memberikan usaha yang terbaik, pasti Tuhan akan memberikan hasil yang terbaik untuk kita. Mungkin itu untuk jawaban saya di pertanyaan yang kedua. Terima kasih sekali lagi Yosef untuk pertanyaannya. Pertanyaannya bagus. Tetap semangat, tetap memberikan yang terbaik. Baik, saya kembalikan ke Kak Pradika, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Irfan, dan terima kasih juga untuk Yosef sudah bertanya. Next kita ke penanya selanjutnya. Ini atas nama Haryo Bagus Istanto. Silakan. Selamat malam, Pak Pradika. Selamat malam, Pak Irfan. Izin bertanya, Kak, mengenai dengan Arya Irfan, bagaimana untuk mendapatkan Adi Makayasa saat di akademi kepolisian? Dan selanjutnya, bagaimana cara meningkatkan rasa untuk belajar? Terima kasih, Pak. Langsung saya jawab aja ya, Kak. Langsung dijawab. Makasih buat Haryo Bagus dari Tangerang untuk pertanyaannya. Yang pertama, untuk bagaimana cara mendapatkan Adi Makayasa. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, untuk penilaian di Akademi Kepolisian itu ada 5 gatra, adik-adik sekalian. Jadi mulai dari karakter, pengetahuan, keterampilan, jasmani, kesehatan, itu dinilai semua. Jadi tentunya jika kita ingin mendapatkan nilai terbaik, kita harus berusaha yang terbaik. Mulai dari jasmani misalkan, kita harus melatih fisik kita setiap harinya, misalkan kita harus sempatkan untuk berolahraga. Lalu untuk pengetahuan, ya saat di kelas kita mengikuti pelajaran dengan baik, saat ada waktu kosong kita mempersiapkan untuk ujian dengan baik, kita belajar. Kalau di Akpol itu ada istilah, pokoknya kita harus belajar. Lebih baik mata merah daripada nilai merah. Jadi lebih baik kita belajar secara terus-menerus, tekun, daripada nilai kita merah. Nah, lalu dari aspek-aspek lain harus kita jaga dan konsisten. Dari tingkat 1 sampai dengan tingkat 4, nilai kita harus bagus, ranking kita harus bagus, sehingga bisa mencapai Adi Makayasa. Lalu yang kedua, untuk meningkatkan semangat belajar, kalau dari saya pribadi, saya bukan tipe orang yang suka belajar terlalu lama. Misalkan kita belajar 3 jam atau 4 jam, itu saya sendiri juga nggak akan sanggup. Tapi menurut saya adalah gimana kita konsisten. Sebagai contoh, pola belajar saya dulu, saya belajar yang penting 30 menit sampai 1 jam, setiap harinya kita ada belajar.
Nah, lalu kalau kita 1 jam kita belajar, ya tentunya kita butuh self reward juga. Jadi 1 jam belajar, setelah itu 1 jam kita main. 1 jam belajar, 1 jam juga kita main. Tapi kalau anak-anak zaman sekarang, biasanya nih ya, 1 jam belajarnya ini ke distract dia. Jadi belajarnya itu paling 10 menit, 15 menit aja lihat buku. Tapi sisanya TikTokan, terus buka Instagram. Nah itu jangan tuh. Pokoknya kalau udah belajar, kita fokus. Setengah jam, 1 jam itu cukup. Asal kita cicil setiap hari. Misalnya kita bagi, siang nih kita belajar, pulang sekolah, belajar nih buat persiapan catar atau persiapan kuliah. Lalu malam, ada waktu kosong, setelah sholat isya kita belajar juga. Nah itu akan lebih bermanfaat daripada kita belajar 2 jam dengan kondisi yang kita juga bosan, kita juga suntuk. Akhir-akhirnya di atasnya buku, tapi di bawahnya kita main HP. Nah itu harus dari diri kita sendiri. Tapi kalau pola belajar saya seperti itu. Untuk meningkatkan semangatnya, ya tentu apa yang sudah saya sampaikan tadi. Kita ingat-ingat nih apa tujuan kita sebelumnya. Tentunya kalau kita ingat tujuan kita, pasti kita akan lebih semangat dalam belajar. Mungkin itu Haryo untuk jawaban untuk pertanyaannya. Apakah masih ada yang ditanyakan lagi? Oke. Saya kembalikan ke Kak Pradika, Kak. Oke, baik. Terima kasih, Kak Irfan. Next, selanjutnya kita ke Gali Satria. Silakan, Gali Satria. Apakah ada, Gali? Ya, bisa dinyalakan kameranya. Lagi perjalanan. Maaf, Pak, sedang di perjalanan. Jadi mungkin. Oke, kalau sedang di perjalanan mungkin sinyal kurang bagus, mungkin kita skip terlebih dahulu ya. Bagaimana, Gali? Iya, Kak. Lanjut aja, lanjut aja, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Kita beralih ke Satya Darmanusa. Silakan pertanyaan berbobotnya. Ya, silakan. Selamat malam Bang Aziz. Perkenalkan nama saya Satya Darmanusa dari Kota Palembang. Izin bertanya Bang, bagaimana caranya untuk kita bisa menjaga motivasi belajar, berlatih dan berjuang agar bisa konsisten? Karena anak muda zaman sekarang terkadang terlalu mengkhawatirkan masa depannya dan mengganggu prosesnya. Jadi mungkin tanggung-tanggung gitu. Sekian. Makasih buat Satya Dharma. Ini pertanyaan yang ya kurang lebih tentang motivasi belajar ya. Gimana cara kita menjaga motivasi yang kita punya. Karena terutama zaman sekarang seperti yang disebut tadi banyak yang ada istilah tanggung-tanggung. Adik-adik sekalian, menurut saya kalau misalkan kita udah punya tujuan yang jelas, seperti saya waktu SMA, dari saya kelas 2 SMA, saya udah punya, saya udah ada tujuan yang jelas nih, saya mau jadi polisi. Jadi ketika saya kelas 2 sampai kelas 3, saya udah fokus untuk persiapan polisi. Di luar saya melaksanakan kegiatan-kegiatan di SMA. Jadi menurut saya, pesan untuk adik-adik sekalian, adik-adik jangan sampai terdadak, terutama ketika menghadapi studi lanjut. Misalkan adik-adik masih SMA nih, kan kebanyakan yang ikut webinar ini masih SMA kan. Nah, ketika SMA mulai dari kelas 2, adik-adik udah menetapkan tujuan nih. Saya mau ke kedinasan nih. Saya sepertinya di minat saya lebih cocok ke akademi kepolisian atau akademi militer, akademi angkatan laut, akademi angkatan udara, atau saya lebih cocok kuliah sepertinya. Nah, itu harus adik-adik tentukan dari jauh-jauh hari. Jangan sampai baru semester 2 kelas 12 baru ditentukan tujuannya. Nah, gimana caranya untuk menentukan hal tersebut? Tentunya selain dari diri sendiri, tanya ke support system orang-orang positif yang ada di sekitar adik-adik, mulai dari orang tua, keluarga, minta saran, kalau seperti ini positifnya apa, negatifnya apa. Misalkan minta saran juga nih, misalkan saya mau jadi polisi, jadi saya berinteraksi dengan senior saya yang udah di polisi, Bang, kalau persiapan catar ini gimana ya Bang? Bang, kalau nanti kehidupannya di sana gimana ya Bang? Kehidupan di Akpol tuh enak, kita sekarang udah serba berteknologi, lalu hobi-hobi kita dapat disalurkan. Nah, jadi kita udah ada persiapan dari jauh-jauh hari. Nah, untuk menjaga motivasi dalam belajarnya,
kembali ke jawaban saya yang sebelum-sebelumnya. Kita harus ingat kembali ke tujuan kita harus komitmen sama diri kita sendiri. Kita pokoknya kalau udah waktunya belajar, udah waktunya produktif, kita produktif, fokus. Tapi jangan lupa di sela-sela itu kita juga butuh refreshing, tapi jangan kebanyakan refreshingnya daripada belajar, karena semuanya harus seimbang. Kalau udah menemukan kesusahan-kesusahan, kita konsultasi sama orang-orang terdekat,